Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul algoritma genetika. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Kardianto, lalu ada Rizko Agus Susanto, lalu saya sendiri Rismani Mawan, lalu ada Siti Rahmah, dan yang terakhir ada Sonia Saputri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri, untuk kelompok yang lain akan menjadi pemateri. Baik, saya akan share screen untuk materi. Kita skip saja cover presentasinya, langsung saja dimulai dari Sonia Saputri. Sonia Saputri, persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Iwan. Baiklah, di sini saya mendapat bagian mengenai penjelasan definisi algoritma genetik. Next one. Baiklah, algoritma genetik adalah suatu algoritma pencarian yang bertujuan untuk mencari solusi dari solusi masalah, baik dengan satu variabel maupun multivariabel. Metode ini meniru mekanisme dari genetik alam, yaitu untuk menemukan susunan-susunan gen yang terbaik dalam tubuh makhluk hidup. Maksudnya, algoritma genetik ini adalah teknik pencarian yang digunakan dalam suatu ilmu komputer dengan tujuan untuk mencari penyelesaian suatu masalah pencarian. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Rahmah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah algoritma genetika. Next. Jadi, algoritma genetika terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam, atau teori evolusi dari Darwin, yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland pada tahun 1975 melalui sebuah penelitiannya dan dipopulerkan oleh siswanya yang bernama David Goldberg. Adapun konsep dasar algoritma genetika dirancang untuk menstimulasi proses dan sistem alam untuk evolusi, khususnya teori evolusi survivor of the fittest, jadi yang selamat yang akan bisa melanjutkan seleksi alam. Jadi, teori ini terjadi persaingan antara individu untuk memperebutkan sumber daya alam, sehingga makhluk yang kuat yang bisa mendominasi daripada makhluk yang lemah. Adapun algoritma genetika yang dibuat oleh Holland ini merupakan sebuah metode untuk memindahkan sebuah populasi kromosom dalam berbentuk bit 1 dan 0 kepada kromosom baru atau populasi baru melalui metode seleksi alam atau operator genetika. Adapun dasar teori ini yang menjadi dasar algoritma genetika itu sendiri. Yang pertama dasarnya yaitu adalah crossover, yang dimana menukar bagian terkecil dari kromosom. Sedangkan yang kedua itu adalah mutasi, mengganti secara acak nilai gen. Yang ketiga ada inversion, yaitu membalikkan urutan beberapa gen yang berurutan dalam kromosom. Sebagai contoh misalnya XYZ dalam bentuk baris diinverskan menjadi XYZ dalam bentuk kolom. Jadi itulah dasar daripada sejarah algoritma genetika ini yang terinspirasi daripada teori evolusi Charles Darwin. Berikutnya akan dijelaskan pada pemateri selanjutnya. Kepada moderator, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Kardianto. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Iwan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tahapan proses genetika. Pada dasarnya, algoritma genetika dapat dilakukan melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, membentuk populasi awal. Langkah pertama dalam algoritma genetika adalah membentuk sebuah populasi untuk sejumlah gen. Yang kedua, mencari fitness cost. Pada tahap ini, setiap individu yang berbentuk dicari fitness cost-nya sebagai nilai perbanding antara individu satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu pengurutan atau sorting. Pada tahap ini, individu yang terdapat pada populasi diurutkan berdasarkan fitness cost.
Tujuan utamanya adalah untuk mencari individu terbaik pada populasi yang ada, yang dapat dikatakan sebagai solusi sementara. Selanjutnya yang keempat, tahapannya adalah proses regenerasi. Proses ini terdapat dua metode, yaitu Ehlers method. Penjelasannya, metode ini di mana individu-individu yang akan mengalami proses regenerasi, yaitu proses mutasi dan crossover, adalah individu-individu dengan nilai fitness yang rendah. Sedangkan individu dengan nilai fitness yang tertinggi atau gen terbaik akan dipertahankan untuk dibandingkan lagi dengan individu hasil proses regenerasi. Yang kedua, non-Ehlers, suatu metode regenerasi yang melibatkan semua individu, baik individu gen terbaik maupun gen yang kurang baik atau individu dengan nilai fitness rendah. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengulangan. Tahapan pengulangan ini setelah proses regenerasi selesai, maka dilakukan pengulangan proses ini sampai sejumlah generasi yang dikehendaki. Bella, itu materi yang ketiga. Selanjutnya silakan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rizko Agus Susanto. Saudara Rizko, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kelebihan algoritma genetik. Next. Kelebihan algoritma genetik itu ada beberapa kelebihan. Yang pertama, mengoptimalkan dengan variabel kontinu dan distrik. Nah, untuk variabel kontinu itu merupakan variabel yang datanya itu bisa dioperasikan secara matematika. Sedangkan variabel distrik itu merupakan data yang pengkategoriannya atau dibedakan atau dikelompokkan menggunakan jenis-jenis tertentu gitu. Jadi dikelompokkan atau dikategorikan dengan jenis-jenisnya masing-masing. Nah, yang kedua, tidak memerlukan informasi derivatif gitu. Yang ketiga, persamaan pencarian dari sebuah sapling yang luas pada permukaan biaya. Dan yang keempat, mengoptimalkan permukaan variabel dengan biaya yang sangat kompleks. Nggak bisa GA bisa melompat dari minimum lokal. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu struktur algoritma genetik. Nah, struktur algoritma genetik ini terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, membangkitkan populasi awal. Nah, di sini mungkin dalam slide itu terdapat bahasa Inggris. Nah, saya akan bacakan yang Indonesianya. Yang pertama, membangkitkan populasi awal. Populasi awal ini dibangkitkan secara random sehingga didapatkan solusi awal. Populasi terdiri dari sejumlah kromosom-kromosom yang mempresentasikan solusi yang diinginkan. Yang kedua, pembentukan generasi baru. Dalam pembentukan tersebut digunakan 3 operasi, yaitu operator produksi atau seleksi, yang crossover, dan mutasi. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga didapatkan jumlah kromosom yang cukup untuk membentuk generasi baru, di mana generasi baru ini merupakan representasi dari solusi baru. Yang ketiga, evolusi solusi. Nah, pada proses ini akan dilakukan evolusi setiap populasi dengan menghitung nilai fitness dari setiap kromosom dan akan terus melakukan evolusinya sampai dipenuhi kriteria berhenti. Tetapi kalau sampai akhir kriteria belum terpenuhi, maka akan dibentuk lagi generasi baru dengan mengulang langkah 2. Berapa kriteria berhenti dengan seringnya ada beberapa hal yang menghentikannya. Yang pertama, berhenti pada generasi tertentu. Yang kedua, berhenti setelah dalam beberapa generasi berturut-turut didapatkan nilai fitness tertinggi tidak berubah. Yang ketiga, berhenti bila sampai N generasi tidak didapatkan nilai fitness yang lebih tinggi. Nah, untuk kronologinya seperti ini. Dalam pembuatannya itu yang pertama, dalam pembuatan itu ada start, yang kedua input data, terus di bawahnya ada inisialisasi, terus ada hitung nilai fitness, seleksi dengan roda roulette,
yang ketiga crossover, lanjutnya mutasi, seterusnya populasi baru, kemudian generasi maksimum. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan generasi maksimum, maka itu akan kembali lagi ke hitung nilai fitness. Kalau jika tidak ditemukan, maka akan terciptanya generasi baru. Selanjutnya, jika ditemukan, maka akan dicetak hasilnya, dan terakhir di stop atau henti. Terima kasih, itu sedikit dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rizko. Selanjutnya saya akan membacakan materinya tentang komponen-komponen algoritma genetika. Baik, algoritma genetika memiliki 5 komponen. Yang pertama ada teknik pengkodaan, adalah bagaimana pengkodaan gen dari kromosom dari variabel gen. Selanjutnya ada membangkitkan populasi awal. Ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada random generator, pendekatan nilai tertentu, dan pemutasi gen. Selanjutnya ada seleksi. Seleksinya juga terbagi 2, seleksi dengan message roulette dan seleksi dengan turnamen. Selanjutnya ada pindah silang atau crossover. Dan yang terakhir ada mutasi. Baik, kita langsung ke kesimpulan saja. Saya bacakan bulat-bulat saja. Algoritma genetik adalah teknik pencarian yang di dalam ilmu komputer untuk menemukan penyelesaian perkiraan untuk optimisasi dan masalah pencarian algoritma genetik adalah kelas khusus dari algoritma evolusioner dengan menggunakan teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti warisan, mutasi, seleksi alam, dan rekombinasi atau crossover. Algoritma genetik pertama kali dikembangkan oleh John Holland pada tahun 1970-an di New York, Amerika Serikat. Sebelum algoritma genetika dilakukan, ada 2 hal penting yang harus dilakukan, yaitu pendefinisian kromosom yang merupakan suatu solusi masif berbentuk simbol dan fungsi fitness atau fungsi objektif. 2 hal ini berperan penting dalam algoritma genetika untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, itu aja dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan komen langsung di kolom YouTube di bawah ini. Sekian, terima kasih.